2022 di Honolulu, Hawaii, terdapat seorang kakek bernama Gary Leslie Ruby, lahir pada tanggal 26 Februari 1949 di Montreal, Kanada. Oke, jadi gini ceritanya. Saat itu, Gary ini berusia 73 tahun. Sejak lahir, Gary ini tinggal bersama keluarganya di Kanada. Namun, pada tahun 1973, Gary memilih pindah ke Honolulu, Hawaii setelah ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas McGill dengan gelar sarjana hukum. Setelah pindah ke Honolulu, Hawaii, Gary ini sudah merasa nyaman dengan kota dan negara tersebut. Ia pun bekerja keras setiap hari, menghemat, serta menabung untuk membeli salah satu rumah impiannya. Sampai pada tahun 2020, akhirnya Gary ini membeli sebuah rumah di 357 Lele Kapue Place, lingkungan perumahan utama di Hawaii Low Ridge, yang dikenal sebagai kompleks rumah eksklusif dengan harga hampir 2,2 juta dolar atau sekitar 30,8 miliar. Rumah Gary ini sangat elegan dan mewah dengan pemandangan laut membentang sampai Samudra Pasifik. Rumah ini juga sangat terjaga keamanannya, di mana pintu masuk ada pos security yang akan menjaga dan mengharuskan setiap orang memiliki kartu masuk untuk mengakses gerbang depan. Rumah Gary ini memiliki 3 kamar tidur serta 3 kamar mandi. Dan rumah Gary ini hanya memiliki 1 pintu masuk serta 1 pintu keluar. Gary ini merupakan pensiunan analisis regulasi untuk Departemen Perdagangan dan Urusan Konsumen dengan gaji mencapai 80.000 dolar atau kurang lebih 1,2 miliar dalam setahun. Menurut keluarganya, Gary ini digambarkan sebagai seorang yang pendiam dan rendah hati. Dia menyukai sastra, musik, teater, serta suka traveling. Ia juga menjalani kehidupan dengan bahagia di masa pensiunannya. Hingga pada tanggal 7 Maret tahun 2022, polisi menerima telepon dari salah satu saudara Gary yang bernama Loren, di mana Loren ini meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan di rumah Gary karena ia belum mendengar kabar dari Gary selama 3 minggu terakhir. Loren juga bilang kepada polisi bahwa sebelumnya Gary ini sempat mengirimkan pesan dan Gary mengatakan bahwa ia baru saja berkencan dengan seorang pria yang jauh lebih muda darinya bernama Juan Tejedor Baron, berusia 23 tahun. Nah, ternyata Gary ini merupakan seorang gay atau penyuka sesama jenis. Kemudian sekitar 11.00 siang, polisi pun pergi ke rumah Gary. Setibanya di sana, polisi ini bukannya bertemu dengan Gary, tapi polisi malah bertemu dengan seorang pria lain bernama Scott Hanan, berusia 34 tahun. Polisi pun bertanya kepada Scott, apakah ia mengenal Gary? Scott pun mengatakan bahwa dia tidak mengenal Gary. Dia mengatakan temannya yang ada di dalam rumah, yakni Juan Baron, yang mungkin mengenal Gary. Tak lama kemudian, Juan pun keluar dari rumah Gary, dan polisi bertanya tentang Gary padanya. Juan mengaku pada polisi bahwa katanya dia telah membeli rumah ini dari Gary sekitar 5 tahun yang lalu. Dia pun berkata saat ini dialah pemilik rumah tersebut. Mendengar itu, polisi mulai curiga karena Gary ini hanya memiliki rumah itu satu-satunya. Dan Gary pun baru saja membeli rumah itu sekitar 2 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya? Juan ini membeli rumah dari Gary 5 tahun yang lalu. Sedangkan Gary ini padahal baru membeli rumah itu 2 tahun yang lalu. Juan pun kemudian mengubah ceritanya dengan mengatakan pernyataan yang pertama itu keliru. Jadi, dia membeli rumah itu dari Gary 2 tahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu. Polisi pun meminta Juan dan Scott untuk pergi ke kantor pemasaran untuk membuktikan benar atau tidak jika Juan telah memberi rumah tersebut. Mereka berdua pun pergi ke kantor pemasaran rumah untuk mengecek kebenarannya. Setibanya di sana, manajer dari 357 Lele Kapue Place mengatakan bahwa Juan ini telah mengisi formulir pendaftaran serta mengirim email dengan menggunakan email milik Gary. Email tersebut berisikan dokumen rumah Gary, namun tidak ada tanda tangan dari notaris. Jadi Juan ini ingin mengubah nama dalam akte kepemilikan rumah Gary yang menjadi namanya. Selain itu juga, Juan ini memberikan nomor telepon yang diajukan dalam dokumen.
Ketika dicek, ternyata nomor tersebut terdaftar sebagai nomor telepon sebuah tempat fitness dan gym. Saat dikonfirmasi, pihak tempat fitness mengatakan bahwa mereka tidak memiliki karyawan atau tidak pernah memperkerjakan seseorang bernama Juan Baron. Hal mencurigakan lainnya ketika dalam perjalanan menuju kantor pemasaran, Juan dan Scott ini mengendarai sebuah mobil, yaitu Audi 6 tahun 2020 yang harganya mencapai 1 miliar lebih. Ketika ditanya soal mobil itu, Juan bilang ke polisi kalau dia membeli mobil tersebut di sebuah dealer di North Carolina. Tentu saja, polisi pun tidak langsung percaya begitu saja. Polisi pun mencoba mengecek plat nomor kendaraan tersebut. Namun hasilnya, mobil tersebut benar terdaftar atas nama Juan Baron. Polisi juga kemudian memeriksa dan mengecek berkas pembelian mobil tersebut. Dan ketika diselidiki, ternyata terungkaplah fakta mobil tersebut dipindahkan dari nama Gary Ruby menjadi Juan Baron pada tanggal 7 Februari tahun 2022. Saat itu sebenarnya polisi telah mengantongi beberapa hal yang membuat mereka curiga jika Juan dan Scott terlibat dalam menghilangnya Gary. Namun, karena polisi masih membutuhkan bukti yang lebih kuat, Juan dan Scott pun tidak bisa dibawa ke kantor polisi. Sehari setelah polisi bertemu dengan Juan dan Scott, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2022, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah Gary yang katanya telah dibeli oleh Juan. Polisi pun segera meluncur ke rumah Gary. Namun, mereka mendapati Juan dan Scott sudah tidak berada di sana. Mereka telah melarikan diri. Kepala pemeriksaan medis, forensik antropolog, serta bukti spesialis masuk ke dalam rumah Gary Ruby. Dan ketika digeledah, mereka menemukan bak kamar mandi di kamar utama telah dicor dengan semen beton dan terdapat banyak sekali ampas kopi. Polisi pun mencurigai hal tersebut dan membongkar bak kamar mandi yang telah dicor tadi. Yang mengejutkan, mereka menemukan jasad Gary Ruby sudah dalam keadaan membusuk. Ampas kopi sengaja diletakkan pelaku untuk menutupi bau busuk dari jasad Gary. Polisi pun langsung mengubah kasus ini yang awalnya adalah penyelidikan orang hilang menjadi kasus pewafatan. Dan tersangka utama dalam kasus ini langsung tertuju pada Juan Baron serta temannya Scott Hannan. Polisi pun segera melakukan pencarian terhadap dua pria yang telah melarikan diri. Di sela-sela investigasi, polisi menemukan sebuah petunjuk rekaman CCTV tentang keberadaan Juan dan Scott yang berada di sebuah hotel Waikiki. Polisi menduga bahwa Juan dan Scott bukan hanya sekedar teman, namun mereka sedang berpacaran. Pihak kepolisian Honolulu yang bekerja sama dengan pihak kepolisian LA dan US Marshal berhasil menangkap Juan Baron di bus Greyhound menuju ke Meksiko sekitar pukul 4 sore. Sementara pacarnya, yakni Scott Hannan, berhasil ditangkap di Eaglewood dekat West Manchester Boulevard di persimpangan Short Street sekitar pukul 6 sore. Juan dan Scott pun dibawa ke kantor polisi. Ketika diinterogasi, Juan mengakui bahwa sebenarnya dia menjalin hubungan asmara dengan Gary Ruby beberapa minggu sebelum pewafatan. Gary dan Juan ini berkenalan di sebuah aplikasi kencan sampai akhirnya mereka bertemu dan mulai menjalin hubungan asmara. Di mana pada saat itu Gary berusia 73 tahun dan Juan berusia 23 tahun, di mana jarak usianya sangat terlampau jauh. Juan juga mengaku bahwa dialah pelaku yang telah mewafatkan Gary dan motifnya melakukan itu adalah Juan ini menjadi sangat marah ketika Gary mengatakan bahwa dia positif. Setelah mereka melakukan begituan. Mengetahui hal tersebut, ia pun mulai merencanakan untuk mewafatkan Gary. Tak butuh waktu lama, saat malam hari, ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba Gary tersedak makanannya. Jadi, Juan ini menggunakan kesempatan tersebut dengan mengambil ikat pinggang, lalu ke leher Gary sampai Gary wafat. Setelah memastikan Gary wafat, Juan pun menyeret tubuh Gary ke bak kamar mandi. Lalu ia menggores pergelangan tangan Gary untuk membuat seolah-olah Gary telah mewafatkan dirinya sendiri. Dan untuk menghilangkan jejak, Juan ini mengecor jasad Gary di bak mandi menggunakan semen yang ia dapatkan di garasi. Namun semennya tidak cukup. Lalu ia membeli 4 kantong semen tambahan dan membeli ampas kopi untuk diletakkan di sekitar bak mandi untuk menyamarkan bau dari jasad tersebut. Menurut pengakuan Juan serta bukti-bukti yang ditemukan, polisi menetapkan Juan sebagai tersangka pewafatan Gary Ruby. Di sisi lain, keluarga dan sahabat Gary sangat tidak percaya akan motif pewafatan yang dilakukan oleh Juan. Menurut keluarga,
Gary ini memang seseorang yang melenceng. Namun, mereka percaya Gary tidak menderita penyakit seperti yang dikatakan oleh Juan. Karena memang selama ini, mereka melihat Gary tidak memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda seperti seseorang yang lagi menderita penyakit tersebut. Ditambah lagi, Gary tidak pernah mengatakan pada mereka maupun pada sahabat curhatnya. Sehingga, keluarganya percaya bahwa motif pewafatan adalah karena harta. Jadi, Juan ini tahu kalau Gary adalah seorang pensiunan yang kaya raya, memiliki mobil dan rumah mewah. Ia pun berencana untuk mewafatkan Gary agar ia bisa menguasai harta kekayaannya dan untuk ia pakai secara pribadi serta membahagiakan pacarnya yang lain, yakni Scott. Kecurigaan keluarga Gary didukung oleh fakta di mana Juan ini tadi yang ingin mengubah nama kepemilikan rumah dan mobil mewah milik Gary menjadi namanya sendiri setelah ia mewafatkan Gary. Selain itu, teman-teman Juan memberikan kesaksian pada polisi bahwa Juan bilang ke mereka kalau dia dan orang tuanya kaya raya, di mana ia bekerja sebagai penasihat keuangan. Juan juga pernah mengajak mereka party-party di rumah Gary yang diakui sebagai rumahnya. Namun, ketika mereka pergi ke sana, Juan selalu melarang untuk masuk ke kamar utama, kamar di mana dia mengecor jasad Gary di bak mandi. Akhirnya, Juan ini didakwa dengan pewafatan, pencurian, dan pencurian identitas. Menurut polisi, pewafatan itu terjadi pada bulan Februari. Juan akhirnya ditahan tanpa jaminan dan sedang menunggu sidang vonisnya. Namun berdasarkan bukti, Juan ini bisa dikenakan pewafatan berencana. Juan ini terancam mendapat hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu pacarnya, Scott, hanya menghabiskan kurang dari 24 jam di penjara sebelum akhirnya ia dibebaskan karena terbukti tidak terlibat atau ikut serta dalam pewafatan Gary Ruby. Aduh, nggak tahu, nggak bisa komen. So, thanks for watching.